Halo Gemini, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading kali ini itu temanya Gemini akhir tahun. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di akhir tahun ini? Tapi tetap ingat ya Gemini, tidak pernah bosan ya aku ngingetin. Kalau ini tarot adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga Gemini bisa bijak dalam menyikapi dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu jika tidak resonate, dan jadikan ini sebagai motivasi bagi kamu untuk menemukan hal-hal yang bisa membuat hidup kamu itu berubah ya. Baik Gemini, aku juga berharap buat Gemini semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Gemini akhir tahun. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, Gemini. Oke, Gemini, kita akan coba cek apalagi yang akan muncul di sini untuk energi kamu di akhir tahun. Ya, a time for healing. Wow, luar biasa. Gemini, aku melihat ya mungkin di akhir tahun ini kamu pengen healing gitu ya. Kamu itu kayak pengen sembuh, sembuh dari kesedihan, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari keadaan yang benar-benar toksik begitu. Banyak hal yang mungkin menjadi pilihan dalam hidup kamu di sini. Gemini, kita akan coba lihat di bottom of the deck gitu. A time for healing. Dan aku juga melihat kamu itu have faith in your dream. Kamu memiliki sebuah jalan untuk menuju mimpi kamu. Kamu punya kekuatan untuk mewujudkan mimpi kamu di sini, Gemini. Jadi salah satunya adalah healing gitu loh. Salah satunya itu adalah kamu ingin mungkin move on, atau kamu pengen melupakan keadaan kamu yang begitu menyakitkan sebelumnya. Banyak orang-orang yang sudah menghina kamu, banyak orang-orang yang mungkin sudah mensabotase hubungan kamu ya. Mungkin banyak orang-orang yang sudah toksik yang kamu lihat ya. Intinya kamu itu seperti tidak dihargai di sini. Makanya ya di akhir tahun ini kamu punya energi yang cukup besar. Energi itu adalah aku tidak ingin lagi tidak dihargai. Aku tidak ingin lagi berada di keadaan yang begitu sulit begitu. Dan saatnya aku sembuh dan keluar dari kondisi itu. Ya, ini dia. Salah satu caranya mungkin kamu lebih kayak membatasi diri gitu ya, menarik diri dari mereka-mereka, atau kamu lebih kayak ya udah nggak peduli lagi dengan apa yang orang lain katakan. Mungkin banyak gosip-gosip tentang kamu gitu. Kamu beginilah, kamu begitulah, kamu mengabaikan semua itu. Kamu tidak akan mempedulikan. Mungkin selama ini kamu merasa kayak terbebani ya dengan omongan-omongan orang. Orang mengatakan kamu beginilah, katakan kamu begitulah. Mungkin itu kamu jadi pikiran bagi kamu. Tapi saat ini kamu tidak akan mempedulikan omongan itu lagi. Karena masalahnya itu bukan pada kamu, tapi masalahnya pada mereka. Mungkin mereka ada yang iri sama kamu. Mungkin mereka ada yang benci sama kamu ya. Mungkin ada mereka-mereka itu kayak tidak bisa senang gitu loh melihat kamu bahagia, dan mereka susah gitu loh melihat kamu bahagia. Ya, dia menderita nih melihat kamu bahagia, dan dia bahagia melihat kamu menderita. Itulah ya. Itu yang membuat kamu merasa mengabaikan semua itu. Apapun orang bicarakan tentang kamu tidak akan mempedulikan. Karena itu akan lebih bisa membuat hidup kamu itu kayak sembuh dari hal-hal negatif. Oke. Jadi energi kamu di akhir tahun ini kayak ya udah bagus banget ya. Kamu pengen healing, kamu pengen melepaskan semuanya, atau bagi kamu yang ingin melakukan perjalanan, liburan, ya lakukanlah. Tapi tetap selalu waspada, karena mungkin di akhir-akhir tahun ini itu mungkin banyak bencana, tapi semoga kita itu akan dijauhkan dari segala bencana. Ya, salah satunya itu adalah masalah bencana banjir itu di mana-mana. Jadi semoga teman-teman kita yang mungkin ingin melakukan liburan, ya sebaiknya ya lebih berhati-hati aja, dan semoga dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Amin. Nah, itu juga salah satunya. Ada ya beberapa dari Gemini juga lebih memilih untuk merenungi, bermeditasi di rumah ya.
Mungkin lebih pengennya itu di rumah aja, pengen menyembuhkan diri aja, pengen membuat diri kita itu sebahagia mungkin ya. Apalagi mungkin, banyak yang mengambil cuti tahunan, kamu lebih memilih untuk di rumah, menata kembali hati-hati kamu yang sudah hancur berkeping-keping gitu ya, ingin menyambung kembali. Nah, disitulah akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang cukup luar biasa. Oke, Gemini. Dan aku juga lihat di sini ya, di kartu berikutnya, ada be bold and make the first move, Cardinal Moon. Aku melihat dulunya kamu itu merasa ada ketakutan ya, ada ketakutan dalam diri kamu, di mana kamu merasa kayak anggap mungkin orang-orang yang menciptakan kamu. Kamu merasa kayak, ah begini begitu, kok rasanya aku begini ya, sakit hati rasanya mendengarkan omongan orang ini gitu loh. Nah, tetapi semua itu kamu ya saat ini kamu tidak akan gentar lagi, be bold and make the first move. Kamu benar-benar kayak apa ya? Bersikap berani dan kamu coba untuk bersikap berani dan mengambil langkah pertama. Kamu tidak akan ragu lagi dalam bersikap dan bertindak. Mungkin kamu akan lebih melawan semua arus-arus itu. Misalnya intinya ada arus yang benar-benar kayak apa ya, menyerang kamu akan melawan arus itu. Jadi arti kata ada keberanian kamu di sini untuk menghadapi sebuah kenyataan. Jadi di akhir tahun ini ya kamu itu akan memiliki sebuah keberanian ya untuk mencapai suatu goalnya kamu. Oke? Buat Gemini. Arti kata mungkin selama ini ada langkah-langkah yang memang membuat kamu merasa takut gitu loh untuk bersikap atau bertindak. Contoh mungkin dalam satu hubungan kamu, hubungan percintaannya kamu, di mana kamu benar-benar mencintai seseorang ini atau seorang itu mencintai kamu. Ya, ini bisa vice versa ya energinya. Dan kamu merasa kayak iya, keseringan itu disakiti. Kok aku cinta tapi kok sering disakiti? Kok aku cinta kok sering diabaikan begitu. Jadi kamu berpikir secara logis lah gitu. Apakah ini yang dinamakan cinta? Jadi kamu berani untuk mengambil langkah pertama yaitu melepaskan, menarik diri dari hubungan itu. Makanya di sini ada healing. Ya, ada healing kamu pengen melepaskan dan semoga dengan melepaskan ini hati aku bisa nyaman, hati aku bisa aman gitu loh. Jadi jadi fokus kamu saat ini itu di akhir tahun ini adalah bagaimana cara melepaskan, walaupun aku cinta, walaupun memang sulit ya awalnya. Nah, kamu akan punya keberanian di sini. Punya keberanian untuk mengambil langkah pertama, yaitu melepaskan dulu. Ya, untuk bisa melupakan ataupun tidak itu urusan belakangan ya. Itu yang aku rasakan ya di sini. Ini ada you are good enough, full moon in Virgo. Nah, apa yang terbaca selanjutnya energi kamu saat kamu sudah melepaskan, saat kamu berani mengambil langkah ini, ya you are good enough. Kamu full moon in Virgo. Jadi kamu itu akan menjadi lebih baik. Kamu itu akan merasa, wah ini sudah cukup nih buat aku gitu loh. Ini adalah satu langkah yang benar-benar harus aku lakukan. Dan akhirnya ini adalah bulan yang cukup bagus bagi kamu. Di full moon in Virgo. Bulan penuh di dalam Virgo gitu ya. Arti kata kamu itu akan ya keberanian kamu ini akan membuat kamu itu kayak oh aku bisa juga bahagia ya tanpa dia. Ternyata aku itu sudah terbebas dari tuntutan-tuntutan dia gitu loh. Mungkin dari janji-janjinya dia, aku tidak sakit hati lagi, aku tidak kepikiran dia lagi ya. Macam-macam di sini yang mungkin kamu rasakan. Nano-nano gitu ya. Oke. Dan lanjut di sini ada a win outcome is a forecast, full moon in Libra. Suatu keseimbangan hidup akan kamu dapatkan. Dan pada akhirnya ya kamu akan dijauhi dari hal-hal negatif ya. Mungkin awalnya kamu itu selalu kayak dihantui dengan berbagai macam masalah ya. Sekarang kamu akan lebih rileks, kayak lebih ternyata aman ya. Ternyata nyaman ya saat ini yang aku rasakan setelah lepas dari dia. Karena seseorang ini kayak membuat pikiran aku itu kayak berantakan gitu. Kalau kita punya cinta yang saling menyakitkan itu kayak ya benar-benar ya apa ya kayak ya nggak pantas deh kita untuk pikirkan, untuk pertahankan. Makanya yang itu akan merekam pikiran kamu. Makanya di sini kamu lebih ya udah deh aku tinggalkan dulu gitu ya. Oke, di sini ada conclusion or within race, full moon and eclipse. Nah, di sini kartu ini menggambarkan sebuah energi walaupun kayak ya mungkin kayak sulit ya. Ada tantangan, kayaknya kamu merasa kayak apa ya? Berada di dalam jangkauan yang kayak sulit gitu loh.
ya. Tetapi semua itu tidak akan membuat hati kamu itu kayak lemah, tapi kamu tetap berusaha untuk kayak menjadi seseorang yang kuat, begitu ya. Dan cahaya itu sebenarnya selalu menuntun kamu. Walaupun kamu merasa ada di kegelapan, tapi cahaya itu nantinya akan menuntun kamu. Secara tidak sadar kamu akan merasa kayak ya dijaga, begitu ya. Ya mungkin apalagi dijaga dari energi-energi negatif ini. Makanya hati kamu itu kayak kuat bener untuk melupakan. Hati kamu itu kayak kuat bener untuk benar-benar healing gitu, melepaskan, ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca di energi kamu selanjutnya, Gemini? Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oke. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga masih Cancer. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi ini cerita adalah cerita kamu ya, arti kata ini resonate buat kamu ya. Ini energi kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Gemini. Di bottom of the deck jelas sekali di sini ada Five of Cups, sebuah kejenuhan. Sebenarnya selama ini mungkin kamu lagi menjalankan suatu hubungan yang begitu melelahkan, menjenuhkan, dilema kamu rasakan. Ya, kayak ingin lepas sulit ya, bertahan sakit ya. Jadi kamu akhirnya benar-benar kayak sudah memikirkan ya, untuk bisa merubah semua itu adalah dengan melepaskan. Healing. Inilah perubahan besar-besaran akan terjadi pada kamu. Judgment. Seolah-olah hal-hal buruk itu akan lepas dari jiwa kamu. Kamu tidak akan lagi dihantui oleh energi-energi negatif. Sehingga kamu punya keyakinan saat aku melepaskan semua itu mungkin akan baik-baik saja. Ini perubahan yang mungkin akan kamu rasakan. Dan ternyata benar. Prediksi kamu bahwasanya suatu saat nanti kamu akan baik-baik saja adalah dengan cinta yang mungkin akan kamu miliki. Ada Ace of Cups. Kamu punya kesempatan untuk melihat ataupun merasakan energi yang lain. Energi ini cukup besar ya di dalam hati kamu. Seseorang mungkin yang mencintai kamu, seseorang yang mungkin benar-benar kayak merasakan kehadiran kamu. Ya mungkin bisa dikatakan kamu dengan dia itu soulmate. Kamu akan ditakdirkan bertemu dengan dia. Ya, Gemini. Ini yang terbaca. Dan ini juga ada Ace of Pentacles. Begitu juga mungkin halnya dalam masalah finansialnya kamu. Finansial kamu mungkin di sini di mana yang aku katakan kamu berani untuk mengambil langkah ya, untuk meninggalkan melepaskan pekerjaan itu. Yang kamu dapatkan lagi apa? Ya pekerjaan yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ada Ace of Pentacles. Itu akan lebih baik. Ya, karena kamu benar-benar sudah berpikir jauh ke depan, kamu benar-benar sudah berani mengambil risiko dan pada akhirnya dengan perjuangan kamu akan mendapatkan hasilnya. Ya, tetap lakukan perjuangan. Salah satu yang akan kamu lakukan adalah usaha untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Dan kamu punya keyakinan bahwasanya Tuhan akan selalu membantu kamu. Inilah ya di High Priestess. Kamu lebih surrender, menyerahkan kepada Tuhan. Kamu lebih berpasrah kepada Tuhan. Karena kamu tidak ingin lagi disakiti. Tahun udah berakhir, tahun 2023 udah berakhir. Ya, nggak mungkin di tahun depan aku juga merasakan hal yang sama. Makanya di sini kamu ingin merubah semuanya. Keadaan kamu ya, kondisi kamu, hati kamu, perasaan kamu dan sebagainya. Makanya salah satu cara adalah ya mungkin dengan surrender. Karena kamu merasa selama ini aku sudah berjuang. Tapi hidup aku ya mungkin begini-begini juga. Ya, tapi ya aku juga melihat ada Two of Swords. Keraguan-keraguan kamu itu akan hilang. Di sini kamu akan mengalami suatu kebebasan dalam hal ya kesedihan kamu. Kamu akan terbebas dari kesedihan kamu, akan terbebas dari kekecewaan kamu ya. Dengan adanya keyakinan kamu bahwasanya Tuhan itu akan selalu menjaga kamu. Di sini ada Seven of Cups. Nah, kamu harus yakin saat kamu sudah melepaskan hal-hal yang tidak pantas itu,
Yang kamu dapatkan selanjutnya apa? Banyak nanti orang-orang yang akan mulai mendekat ke kamu. Banyak orang nanti akan menawarkan satu hubungan dengan kamu. Baik itu hubungan percintaan, baik itu hubungan asmara, finansial, karir, dan lain sebagainya ya. Ini. Tapi tetap, aku melihat kamu harus benar-benar berhati-hati juga dalam memilih mana nih yang kamu butuhkan. Tapi ingat, bukan yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Terkadang yang kita inginkan itu tidak pantas buat kita, tidak baik buat kita. Tapi kalau yang kita butuhkan, itu secara otomatis itu akan benar-benar baik untuk kita. Jadi kamu harus melihat di situ ya, Gemini. Oke? Nah, buat Gemini, inilah yang mungkin terbaca di energi kamu di akhir tahun ini, Gemini akhir tahun. Semoga apapun di akhir tahun ini yang terjadi, kamu bisa mengatasi semua itu. Ya, semoga hari-hari kamu akan selalu menyenangkan. Nah, aku melihat ya, hari-hari kamu selanjutnya akan begitu sangat menyenangkan karena kamu di sini sudah bisa healing ya. Mungkin inilah judul yang tepat ya buat aku buat nantinya di thumbnail, oke? Bagaimana mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga selalu happy ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.